Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat, ketemu lagi kita dalam Bintek, bincang tentang kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah bersama UPTD Puskesmas Menden. Apa kabar Sobat Bintek semua? Semoga Sobat dalam keadaan sehat dan baik ya. Kembali lagi kita dalam acara podcast Bintek Dinas Kesehatan Kabupaten Blora yang Sobat bisa akses melalui YouTube dan informasi-informasi lainnya bisa Sobat akses melalui Instagram Dinas Kesehatan Kabupaten Blora. Selalu ada yang baru, selalu ada yang menarik, dan selalu ada informasi-informasi menarik yang akan kita share dalam podcast kami. Semoga Sobat dapat mendapatkan informasi yang bermanfaat ya. Perkenalkan, saya Lini Widiawati, saya bidan dari UPTD Puskesmas Menden yang sekaligus pada hari ini saya sebagai host. Pada kesempatan kali ini saya datang tidak sendiri, saya datang bersama dengan narasumber. Beliau adalah dokter di UPTD Puskesmas Menden. Mari kita sapa beliau, Dr. Sela Monika. Halo dokter. Halo Mbak. Gimana dokter? Sehat dokter? Alhamdulillah sehat. Mbak Lini gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sudah siap memberikan informasi kepada Sobat Bintek semua? Insya Allah siap, tapi agak gugup ya Mbak. Ya, ini baru pertama. Benar. Iya dokter. Pada podcast yang lalu dok, kita tuh ngobrolin tentang kanker payudara, kemudian kanker rahim, imunisasi, dan masih banyak obrolan menarik lainnya. Pada podcast kali ini dok, kita mengangkat tema tentang demam berdarah, tentang DBD itu sendiri. Karena banyaknya pertanyaan atau WA atau informasi yang masuk dari masyarakat tentang demam berdarah. Masyarakat sudah mulai resah dok, karena ini kan sudah memasuki musim penghujan di mana udah mulai marak lagi ya. Sudah mulai khawatir sekali dok. Sebenarnya untuk demam berdarah itu sendiri apa sih dok? Jadi pada dasarnya demam berdarah itu adalah suatu infeksi ya, penyakit infeksi akut yang ditularkan oleh nyamuk nih. Nyamuknya membawa virus sehingga dia menggigit manusia sehat sampai munculnya gejala sekitar 4-7 hari setelah nyamuknya. Gitu. Untuk nyamuknya sendiri dok, mungkin adakah ciri khusus dok sehingga masyarakat lebih mewaspadainya? Oke. Jadi memang nyamuk yang membawa virus ini ada dua ya, Aedes aegypti sama Aedes albopictus. Nah biasanya dia memiliki ukuran khas dan bentuk serta tampilan fisiknya itu juga beda dari nyamuk yang lain Mbak. Nah biasanya nyamuknya ini ukurannya kecil, warnanya hitam, terus ada loreng-loreng di badan. Bintil-bintil. Ada loreng-lorengnya, jadi kayak ada garis-garis hitam putih biasanya, ya, yang membedakan itu dengan nyamuk yang lain. Memang ada ciri khusus ya dok ya. Iya. Iya dok, tadi kan dokter menjelaskan tentang 4-7 hari ya dok ya. Apabila tuh dok pasien digigit nyamuk, berarti sebelum 4 hari atau 7 hari itu ada enggak dok gejala yang mungkin pasien rasakan seperti itu dok? Jadi di hari ke-4 sampai hari ke-7 tadi itu biasanya di masa inkubasi Mbak. Ketika masa inkubasi biasanya sih belum ada gejala demam ya biasanya. Walaupun mungkin pada beberapa kasus mungkin ada, tapi kalau secara teori sih di hari ke-4 hingga hari ke-7 baru deh muncul tuh keluhan demam biasanya. Atau nyeri otot, pusing, mual, muntah. Nah setelah itu di hari ke-6 sampai hari ke-7 mulai deh kelihatan dari hasil labnya. Jadi memang dia punya onsetnya sendiri gitu. Seperti itu ya dok. Gini dok, banyak penyakit selain demam berdarah yang ditandai dengan gejala demam. Benar. Ada nggak dok? Hampir semua penyakit ya, pasti gejalanya demam rata-rata. Ada nggak dok ciri khusus atau gejala khusus yang memang khas sendiri yang membedakan dengan penyakit yang lain seperti tipes atau mungkin demam diare seperti itu supaya masyarakat lebih mewaspadainya? Jadi pada dasarnya hampir semua sakit itu demam ya Mbak ya. Iya dok. Dikit-dikit keluhannya pasti demam. Tapi memang pada demam berdarah itu gejalanya dia biasanya demamnya pada sore hari nih Mbak. Nah kan kadang pasien datang tuh. Pasien biasanya keluhannya seperti itu. Pasien datang dengan keluhan
pagi nggak demam kok dok, tapi Iya, siang siang. sore mulai Sore demam. dok ya. Nah Biasanya biasanya kalau demam tingginya itu di sore hari sampai disertai menggigil mbak biasanya. Menggigil hebat biasanya kadang. Ada beberapa kasus yang datang ke puskesmas kita ya, jadi di IGD datang, tuh pasiennya menggigil kayak kejang. Nah kayak gitu shivering biasanya kita bilangnya. Lalu setelah itu ada keluhan nyeri sendi hebat, nyeri tulang. Jadi bahasanya medis kita biasa bilang tuh break bone fever. Jadi demamnya itu sampai ke tulang biasanya kayak aduh Linux. pegel banget. Iya benar, pegel banget ototnya. Lalu ada disertai nyeri kepala hebat biasanya. Lalu kalau sudah ada mual muntah, nggak mau makan, nah kayak gitu. Terus setelah itu yang paling menentukan nih biasanya yang membedakan demam berdarah dengue dengan demam dengue. Nah, itu di perdarahannya, Mbak, biasanya. Sampai Gejalanya mirip sih, cuma kalau di dengue biasanya tidak ada perdarahan, tapi di demam berdarah dengue muncul deh perdarahan biasanya dari gusi berdarah, mimisan, muntah darah atau BAB darah. Nah, biasanya nih Mbak yang dulu jarang kita tahu ya, biasanya tuh kita taunya pasti mimisan atau gusi berdarah. Nah, sekarang ini ada Mbak yang juga mulai muncul gejalanya biasanya itu di perempuan yang lagi menstruasi, mensnya jadi memanjang. sampai Nah, haidnya kadang kita full nggak, dok ya. kadang kita nggak fokus ke sana. Yang dipilih, yang kalau ditanya ada perdarahan nggak, Pak? Ada perdarahan nggak, Bu? Ini anaknya ada bimisan nggak? Ada gusi berdarah nggak? Gitu. Nggak ada, tapi ternyata mensnya yang memanjang. Nah, itu ya. Jadi perlu diperhatikan juga. Iya, karena masyarakat itu biasanya pahamnya itu tentang kalau itu ya dok ya, demam berdarah kalau sudah parah biasanya mimisan. Iya. Fokusnya ke mimisan saja. Fokusnya cuma di mimisan, Iya, yang lain-lain iya, nggak yang lain-lain belum kurang paham. diperhatikan. Iya, belum benar. paham dok. Maaf dok, tadi kan dokter menjelaskan tentang demam ya dok. Ini banyak masyarakat yang saya pribadi dok, pasien-pasien itu kan ada yang minta nomor HP atau dok. Bu sebenarnya demamnya tuh di kisaran berapa toh Bu? Anak saya tuh panas kayak gitu. Kan masyarakat dokter kan mengarahkan ke pasien, misalkan anak-anak kan dokter mengarahkan ibu termometer kan murah. Saya ingat Oke. dokter kalau memberikan wawasan ke masyarakat termometer murah, ibu bisa membeli di apotek, nggak harus harga mahal. Jadi banyak masyarakat ternyata yang mendapatkan masukan dari dokter seperti itu, dia tuh beli termometer sendiri dok. Nah banyak yang WA ke saya. Sebenarnya seberapa sih Bu yang jadi patokan atau minimalnya berapa kayak gitu yang mengarah ke DB? Oke, kalau sesuai teori sih biasanya di atas 38 derajat ya Mbak ya. Jadi suhunya itu di atas 38, kita bisa mengarah ke situ. Cuma pada klinisnya tidak menutup kemungkinan pasien kurang dari 38 tuh bukan berarti nggak demam berdarah. Ya, enggak juga. Yang jelas kita tetap harus waspada dengan, jadi patokannya nggak cuma di demam kan, jadi gejalanya ada banyak. Jadi kita tetap harus lihat gejala-gejala lain nih Mbak. Ada nyeri kepala nggak, ada mual muntah nggak gitu. Jadi ya oke, boleh kita tetap di patokan kita lihat suhunya, tapi tidak menjadi patokan utama. Kayak gitu ya. Dokter tadi kan juga menjelaskan tentang perdarahan, baik itu mimisan, baik itu gusi yang berdarah atau haid yang panjang itu tadi ya dok ya. Saya kan basicnya bidan ya dok. Ini ada masyarakat juga yang bertanya dok, kok bisa terjadi perdarahan Bu? Nah yang lahir kayak itu kan biasanya karena rahimnya ya. Ini kalau demam berdarah gimana ceritanya? Masyarakat tuh pertanyaannya aneh-aneh dok. Jadi sebenarnya perdarahan itu disebabkan karena trombositnya ini berkurang Mbak. Nah sementara trombosit itu berpengaruh di pembekuan darah. Jadi ketika kita sakit demam berdarah, virusnya itu memang merusak trombosit itu sendiri, virusnya. Jadi sehingga dia berkurang, jadi pembekuan darahnya juga tidak maksimal, sehingga terjadi perdarahan itu. Oh gitu ya dok. Beberapa masyarakat itu memang masih ada yang kurang tanggap ya dok ya. Untuk lebih tepatnya kapan masyarakat segera memeriksakan diri ke dokter atau mungkin masyarakat cek ke laborat dok. Jadi sebenarnya kadang masyarakat kita itu agak gini ya Mbak. Kan fokusnya adalah tidak panik dan tetap waspada. Tapi kadang masyarakat ya mungkin karena orang awam juga ya, jadi mereka kadang over panik dan kadang over santai. Nah itu kadang yang jadi permasalahan kita ya. Jadi kadang ada pasien demam baru kurang dari 24 jam nih menggigil, dibawa ke puskesmas, minta rawat inap, di lab hasilnya normal lah. Terus jadi nganggapnya berarti nggak demam berdarah dong? Ya nggak juga, karena memang perjalanan penyakitnya belum sampai di situ. Iya, masih ada masa inkubasi itu sendiri. Jadi dibawa ke dokter sebenarnya ketika ada keluhan yang tidak membaik setelah diatasi di rumah. Jadi misalnya pasiennya pusing, demam, mual muntah,
udah dikasih obat nih di rumah tapi kok nggak membaik ya gitu. Diobservasi 2-3 hari kok tidak membaik. Atau misalnya muntahnya profuse nih mbak terus-terusan. Dikasih minum aja nggak bisa apalagi makan gitu misalnya. Nah itu yang memang perlu pemeriksaan lebih lanjut oleh dokter atau mungkin ke puskesmas gitu ya. Untuk cek lab tadi ya sesuai dengan patofisiologi yang saya jelaskan di awal. Jadi memang virus itu kan menginvasinya gejala awalnya di hari keempat sampai hari ke-7 tadi ya, hari ke-6. Lalu setelah itu penurunan leukosit di atas di hari ke-7 sampai hari ke-15 setelah nyamuknya menggigit. Nah, jadi memang sebaiknya cek lab dilakukan ya seenggaknya setelah hari ketiga demam lah. Karena biasanya di hari ke-1, hari kedua trombosit masih belum terlalu kelihatan. Kayak gitu. Karena kadang pasien juga yang dianggap demam ketika demam tingginya pas waktu ngerkes-ngerkes nggak dianggap kan kadang. Jadi demam baru 1 hari tapi kok penurunan trombositnya masif banget ya, kok turun banget. Ternyata udah ngerkes nih udah 2-3 hari yang lalu. Nggak dirasa. Jadi yang paling basic lah pemeriksaan labnya ya bolehlah darah rutin di hari ketiga, hari keempat demam untuk lihat trombosit, leukosit, hematokrit biasanya. Lalu setelah itu NS1 bisa minimal ya hari ke-1, hari kedua, tapi akuratnya sih hari ketiga sampai hari ke-6. Lalu bisa juga antibody nih mbak, IgG, IgM. Nah itu cuma memang dia lebih lama lagi waktu pemeriksaannya biasanya di hari keempat atau sampai hari ke-6 minimal setelah demam. Dan kita tadi kan menyebutkan dok, untuk pemeriksaan laborat itu kan ada macam-macam. Itu semua item pemeriksaan laborat dilakukan pemeriksaan semua atau boleh? Selama dia punya fasilitasnya punya semua boleh. Cuma memang ya tadi itu kita lihat ada gold periodnya masing-masing kan. Misal di hari ketiga dicek semua, mungkin DR-nya mendukung, leukosit turun, trombosit turun, lalu setelah itu NS1-nya reaktif, terus IgG, IgM-nya masih belum kelihatan. Iya nggak apa-apa gitu, bukan berarti harus 3-3-nya itu terkonfirmasi gitu, karena kan dia punya gold periodnya masing-masing. Cuma seenggaknya darah rutin lah, oke, untuk dicek di awal. Nah, iya dok. Ini sedikit cerita dok. Itu pengalaman saya tuh entah berapa tahun ya, 3 tahun kalau nggak 6 tahun ya, 5 tahun yang lalu ya dok ya. Itu putra saya yang pertama kan masuk dengan demam berdarah dok. Kemudian serenggang 1 minggu itu kan yang nomor 2 demam juga. Saya bawa ke rumah sakit, masuk dengan pemeriksaan laborat, trombositnya masih bagus. Tapi malamnya itu kan hanya berapa jam ya dok, masuk itu siang, malamnya tuh sudah panas, menggigil, pusing, mual, muntah. Ibaratnya ya katakanlah kondisinya mulai tidak baik-baik saja dok. Saya malam itu juga minta ke petugas kesehatan yang jaga, tolong di tap lagi, cek lagi. Trombositnya bagus dok. Ternyata cukup. Mungkin di atas 100.000 masih ya. Benar. Ternyata ibu kita lakukan pemeriksaan NS1. Ternyata NS1-nya sudah reaktif dokter. Terus setelah dari itu baru mendapatkan penanganan segera itu tadi. Memang begitu pentingnya ya dok, kita sebagai orang tua juga bisa buat konfirmasi ulang sih sebenarnya. Jadi mungkin kalau misalnya dari hasil labnya kok kayaknya nggak apa-apa tapi gejalanya kok kayaknya nggak gimana-gimana nih gitu misalnya. Boleh deh kita cek yang pemeriksaan lain kayak gitu sih. Sebenarnya apabila sudah mendapatkan diagnosa ya dok ya, dokter dari puskesmas atau dari tempat klinik menyatakan ini demam berdarah, bisa nggak dok pasien itu dirawat di rumah atau memang harus rawat inap? Oke. Jadi sebenarnya pasien demam berdarah itu kan pada dasarnya dia virus ya. Virus kan self-limiting disease. Jadi dia sebenarnya bisa sembuh sendiri. Selama, nah ini kita harus tekankan lagi, selama dia asupan nutrisinya bagus, asupan cairannya bagus. Jadi selama dia masih mau makan, dia masih mau minumnya banyak, trombositnya tadi misalnya dari hasil lab juga masih di atas 100.000, ya saya rasa sih oke aja sih di rumah. Gitu. Tapi kalau memang anaknya udah lemes, apalagi anak-anak ya. Saya pengalaman pribadi dewasa aja yang pernah sakit itu mau makan tuh emang beneran gak bisa, apalagi anak-anak gitu ya. Kita yang dewasa aja yang punya kesadaran kita harus makan aja kadang emang bener nggak bisa gitu. Jadi kalau memang udah dari kondisi tidak memungkinkan, ya emang sebaiknya dibawa ke rumah sakit atau dirawat inapkan, karena memang tujuannya adalah untuk asupan cairannya itu jangan sampai tidak tercukupi.
Karena demam Heeh, itu karena sendiri. kalau tidak tercukupi dia bisa shock, Mbak. Hmm. Kalau udah shock ya udah deh, itu tanda-tanda perburukan lebih besar kan. Jadi dia bisa lemas, tensinya turun, terus habis itu biasanya nggak mau makan, sesak seperti itu. Jadi memang yang harus diwaspadai sih sebenarnya lebih ke asupan cairan sih. Jadi kalau di rumah sakit, kalau kita rawat inap kan, kita bisa ganti asupan cairannya lewat infus Ya, lewat misalnya. infus, Nah, ya. seperti itu. Terus panasnya kita bisa kasih obat injeksi misalnya. Kan mungkin obat oral nggak bisa nih karena muntah terus. Nah, jadi ya tetap ya balik ke kondisi pasien sih sebenarnya. Iya, saya menanyakan itu kan karena kadang ada pasien itu yang tetap nekat, sudah didiagnosa demam berdarah, dia mengabaikan kemudian minta tetap pulang. Padahal Iya, kondisinya iya sebenarnya kadang ya itu ya mungkin sebagai tenaga kesehatan kita juga mungkin kurang edukasi ya Mbak ya iya, kadang ya. iya, Kadang udah edukasinya maksimal tapi outputnya tetap ya namanya juga itu ya dilemanya ya iya, kita ya. Kadang ada pasien yang nggak perlu rawat inap tapi pengennya rawat inap. iya. Tapi ketika hari keempat keenam di mana fase kritis nih udah jelas ada penurunan trombosit, udah nggak apa-apa Bu, mau pulang aja ya itu deh. Jadi memang itu PR kita ya. Semoga kita nanti bisa lebih edukasi lebih baik lagi ya ke masyarakat. Dokter, apa yang harus diwaspadai dari demam berdarah itu sendiri supaya masyarakat lebih memperhatikan lagi apabila muncul gejala tersebut? Iya, asupan cairan tadi. Jadi ya harus adekuat sih cairannya. Jadi cairan itu harus adekuat. Nggak cuma dari minum, kadang minumnya kuat kok Bu. Lah tapi makannya nggak bisa ya. Nggak bisa. Tetap harus seimbang. Memang harus Dari makanan, dari nutrisi sama dari cairan. Jadi kalau sudah memang dokter mengarahkan ke rawat inap sebaiknya mengikuti prosedur saja Iya. ya, untuk lebih baiknya itu. Maaf Dok, tadi dokter kan menjelaskan tentang fase kritis itu sendiri. Di mana fase kritis itu terkesan menipu ya Dok ya. Di mana pasien Tampaknya nggak apa-apa. iya Demam tampaknya sudah turun, suhu udah di bawah 38. iya tenang kelihatannya, Tapi ternyata trombositnya juga ikut turun, Mbak. Nah, sebenarnya itu tanda yang menyatakan fase kritis. kritis yang malah perlu diperhatikan. Untuk demam berdarah itu sendiri ada nggak sih Dok fase penyembuhan? Ada. Oh, kalau begitu apa Dok? Mohon penjelasannya supaya Jadi kita lebih fase paham penyembuhan lagi. itu biasanya terjadi di 2 kali 24 jam setelah fase kritis, Mbak. Kalau sesuai teori kan fase kritis itu di hari keempat ya. Biasanya hari keempat, hari kelima sampai hari keenam. Jadi 2 kali 24 jam setelah itu biasanya pasien kelihatan nih Mbak udah mulai seger biasanya. Makannya udah mulai mau. Terus habis itu suhunya juga udah mulai stabil. Kalau yang sebelumnya masih naik turun nih, walaupun mungkin turun tapi nanti agak naik lagi kayak gitu. Tapi di fase penyembuhan biasanya dia udah mulai, kondisinya udah mulai stabil sih. Dan observasinya di 2 kali 24 jam. Oh gitu ya Dok ya. Jadi memang harus prosesnya naik turun kemudian agak naik dikit lagi ya Dok ya untuk mengetahuinya ya Dok ya. Ini Dok, ada masyarakat tuh ya yang beranggapan bahwa demam berdarah pada serangan kedua dan serangan ketiga itu lebih berat daripada serangan pertama. Apakah anggapan atau pemikiran masyarakat seperti itu benar adanya atau bagaimana Dok? Mohon penjelasannya. Jadi serangan pertama itu, serangan kedua ya, itu emang lebih beresiko. Karena memang pada serangan kedua biasanya itu udah nggak efektif lagi nih menetralisir. Virus antibodinya itu udah nggak bisa menetralisir lagi. Jadi memang dia bakal lebih berat biasanya keluhannya, apalagi pasien-pasien dengan komorbid ya Mbak ya. Iya, iya. Obesitas misalnya atau pasien dengan penyakit-penyakit lain kan demam berdarah nggak melulu soal anak-anak ya yang terkena ya, banyak juga dewasa, ibu hamil wah. Tidak memandang umur. Jadi memang di serangan kedua itu emang lebih berat sih. Karena pada dasarnya kan tubuh itu kita punya sel memori ya Mbak. Nah, ketika ada paparan pertama mungkin dia nggak apa-apa nih, dia bisa atasin itu. Nah ketika paparan kedua antibodinya itu udah nggak bisa ngelawan antibodi virus kedua nih. Karena virus keduanya nih udah buat kasar apa ya, kayak gampangannya dia udah buat tentara nih buat ngelawan antibodi yang sebelumnya. Jadi ya memang sebaiknya kita tetap perlu waspada, tetap perlu menerapkan pola hidup bersih dan sehat sih biar nggak keulang lagi. Berarti anggapan juga bahwa kalau sudah terkena satu kali, misalkan si A terkena satu kali ya Dok ya, sembuh, kemudian jeda 1 tahun atau berapa bulan, ternyata ada gigitan nyamuk lagi, berarti dia nggak mengalami kekebalan seperti penyakit Pak seperti itu berarti Enggak. ya, Dok ya? Jadi dia tetap bisa lagi selama pola hidupnya masih belum bersih. Tetap balik ke pola hidup ya Mbak ya. Jadi harus pola hidup bersih dan sehat supaya tidak terulang
kejadiannya. Berarti memang harus selalu waspada ya dok ya, masyarakat tidak boleh merasa aman apabila sudah terkena demam berdarah satu kali. Nggak boleh ngenteng Nggak kayak. boleh Oke. harus tetap waspada, apalagi kita memasuki musim penghujan harus selalu waspada. Karena gigitan pertama atau demam berdarah yang pertama bisa menyerang pada kedua, ketiga, atau dan seterusnya ya dok ya. Ada trik nggak sih dok atau cara khusus supaya masyarakat bisa mencegahnya? Pada dasarnya sih pola hidup bersih dan sehat ya Mbak ya. Jadi sama kayak zaman COVID juga sebenarnya kan Iya. pola hidup bersih dan sehat. Jadi cuma kita menguraikannya lagi. Jadi pada demam berdarah pemerintah juga udah ada program namanya 3M. Nah, zaman dulu Iya, ada ya Mbak iya dong, 3M, zaman dulu. menguras, Ya, ini mengubur. sejak saya kecil sudah Heeh, ada. sudah dok. ada. Sudah Nah, ada iklan di sekarang tuh televisi. pemerintah nambah lagi nih ada plusnya. Plusnya itu untuk mencegah perkembangbiakan nyamuknya dengan kasih abate misalnya, lalu setelah itu menanam tanaman pengusir nyamuk. Gampangnya sih serai ya, ada Serai. lavender. Heeh, Itu banyak bener. sekali di lingkungan kita ya, Heeh, dok ya. bener. Jadi lalu setelah itu bisa pelihara ikan juga untuk pemakan jentik nyamuk. Jadi nyamuknya tidak berkembang jadi nyamuk dewasa. Oh, seperti itu. Lalu setelah itu gotong royong antar daerah, antar lingkungan rumah. Jadi gotong royong membersihkan selokan misalnya ya. Kayak gitu sih Mbak, lebih ke pola hidup bersih dan sehat sih pada dasarnya. Nih, dok sedikit cerita ya, dok ya. Ini pengalaman saya selama menjadi bidan desa ya dok. Apabila masyarakat atau keluarganya atau tetangganya sudah, misal satu RT ya dok ya, sudah ada yang kena 3, misal RT sebelahnya kena 2, itu kan sudah banyak informasi, masyarakat sudah banyak yang terkena ke masyarakat kena demam berdarah. Masyarakat itu fokusnya ke fogging. Nah, jadi lapor ke petugas desa atau kepala desa atau mungkin ke saya sebagai bidan desa zaman dulu, lapornya ibu fogging. Sebenarnya fogging itu sendiri mengatasi masalah sudah- Efektif nggak nih Iya, gitu? efektif enggak dok? Bisa selama dia nyamuknya dewasa. Jadi fogging itu kan memang untuk pemberantasan nyamuk dewasa. Tapi kalau jentik ya kayaknya kurang efektif ya. Makanya yang jentik tadi, fogging sebenarnya nggak ada di program pemerintah. Iya. Program pemerintah itu tujuannya untuk memberantas jentiknya sehingga dia tidak berkembang jadi nyamuk dewasa, sehingga perlu fogging nih. Kalau udah nggak ada jentik, udah nggak ada nyamuk dewasa kan udah nggak perlu fogging lagi. Iya. Karena selain itu fogging kan juga bisa ganggu pernapasan ya. Iya. Jadi ya sebisa mungkin kita atasi dari jentik, jangan sampai jadi dewasa. Nah, ini saya merangkum pertanyaan dari bidan desa, karena kalau sudah ada demam berdarah biasanya masyarakat itu fokusnya ke fogging, minta ke Bu Bidan. Ya, jadi Bu Bidan tuh memang ibaratnya memang kayak menteri kesehatan di desa ya dok. Ya. Ini dok, semisal nih dok, penderita demam berdarah, bisa ndak dok, apabila si A terkena demam berdarah, bisa ndak dok menularkan demam berdarah tanpa perantara nyamuk? Atau mungkin Jadi orang ke orang nih. ya orang ke orang, atau si A digigit nyamuk, mungkin bukan nyamuk yang golongan Aedes aegypti atau nyamuk yang menyebabkan demam berdarah, bisa ndak dok tertular dari seperti itulah dok? Karena pada dasarnya dia pembawa vektor penyakitnya nyamuk ya. Jadi Nyamuk ya tetap itu nyamuk, sendiri, iya. dok. Jadi kalau lingkungannya dia bagus ya, misalnya ada satu nih yang kena, tapi lingkungan rumahnya nggak apa-apa, di rumahnya juga baik, ternyata dari lingkungan sekolah ya, keluarganya ya nggak apa-apa gitu. Jadi intinya di nyamuknya sih Mbak. Lebih ke penularannya memang melalui virus dengue yang dibawa oleh nyamuk. Jadi nyamuk membawa virus ke orang sehat, ya orang sehat itu terinfeksi. Kita sendiri dok. Dok, ini pengalaman ya dok ya dari masyarakat waktu dulu sering dijumpai apabila masyarakat sudah terkena demam berdarah, dia memberikan seperti sari kurma atau jus jambu kayak gitu. Sebenarnya efektifnya apa enggak sih dok? Sebenarnya untuk kayak sari kurma ya, makanan-makanan alamiah itu ya, Iya. itu biasanya sih lebih ke meningkatkan daya tahan tubuh sih Mbak. Kalau untuk signifikan trombosit sih kayaknya enggak ya. Jadi kesannya memang selama ini kayak gitu, padahal sebenarnya mungkin udah dibantu sama makanan. Makanannya udah lebih bagus, udah lebih baik, udah lebih banyak. Jadi nggak pakai itu pun saya bisa aja selama dia makannya bagus. Lebih ke imunitas aja sih. Jadi kayak gitu bukannya nggak boleh, boleh aja. Itu balik ke kadang sugesti ya. Mungkin setelah minum itu jadi sugesti, jadi mau makan. Iya nggak apa-apa. Jadi yang penting tidak berlebihan. Apalagi kan kadar gulanya juga mungkin tinggi ya di minuman. Kadang jus jambunya beli yang maaf yang kemasan, instan. Nah itu kan gulanya banyak banget ya. Selain itu kan dia juga ada kadar asamnya juga. Jadi
ya itu bisa mengiritasi lambung malah muntah-muntah. Jadi memang sebaiknya sih lebih ke makanan aja ya, protein hewani, sayur-sayuran, buah-buahan. Kayak gitu sih Mbak. Ada enggak sih dok seperti misalnya kayak vaksin atau imunisasi untuk Sebenarnya vaksin udah ada, tapi yang jelas dia bukan program pemerintah, jadi berbayar ya. Dan memang sebelumnya memang ada agak kontroversial sih Mbak soal vaksin ini, karena memang ada yang malah makin parah setelah divaksin. Jadi sempat ditarik, dikaji ulang, dan setelah pengkajian ulang itu udah ada aturan minimal di atas 18 tahun yang boleh vaksin. Jadi nggak semua Nggak semua umur ya, apalagi dan berbayar ya. berbayar. Dan pemberian vaksinnya biasanya 2 kali Mbak, selang 3 bulan. Jadi di misalnya bulan ini divaksin, 3 bulan kemudian divaksin yang kedua, lalu setelah itu menurut penelitiannya sih seumur hidup ya cuma sekali itu aja. 2 kali pemberian itu selama 1 kurun waktu itu. Cuma memang ya itu sih lebih balik ke pola hidup bersih dan sehat sih. Selama pola hidup bersih sehatnya bagus ya oke lah, nggak perlu vaksin sih. Iya dokter. Jadi memang demam berdarah itu sendiri sebenarnya bisa dicegah ya dok ya melalui prinsip hidup bersih dan sehat itu sendiri tadi, dan supaya tidak terjadi gejala penyakit yang lebih serius sebenarnya bisa juga dicegah ya dok ya, dengan masyarakat mewaspadai gejala-gejala tadi tersebut ya dok ya. Memang harus memberikan waspada lebih lanjut ya dok ya. Oke dokter, obrolan yang sangat menarik sekali. Mohon dokter memberikan pesan-pesan supaya masyarakat lebih fokus ke DBD. Ini musim yang memasuki. Iya, jadi sebenarnya intinya satu, jangan panik, tapi tetap waspada ya, jangan over panik, jangan over santai juga. Jadi yang jelas tetap kita pantau di rumah, kasih obat yang ada di rumah misalnya, selama itu tidak membaik langsung dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Jadi tidak usah tunggu sampai lemes banget. Tapi kalau dirasa emang udah nggak ada perbaikan ya sebaiknya kita konsultasikan ke dokter atau ke fasilitas kesehatan. Dan yang saya minta tolong tiap rumah punya ya termometer, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Jadi demam itu pengukurannya kan nggak cuma dari tangan. Kadang kita pegang kok kayaknya demam gitu. Padahal pengukuran tangan dan termometer itu jelas berbeda. Ya, jadi memang rumah yang punya anak sebaiknya punya minimal satu termometer. Ya, termometer kan banyak jenisnya murah. Nggak perlu yang infrared, nggak perlu yang canggih-canggih banget ya. Yang penting sekarang punya untuk bisa mengukur suhu. Iya, benar. Iya. Dokter, terima kasih sekali untuk waktu dan informasi tentang kesehatan. Semoga informasi ini bermanfaat semoga informasinya bermanfaat. Kita akan ngobrol lagi dok di lain kesempatan. Oke, kalau begitu terima kasih juga pemirsa yang sudah menyaksikan podcast Bintek di Dinas Kesehatan Kabupaten Blora. Kami tunggu share, like, dan subscribe-nya. Juga jangan lupa informasi dan ilmu baiknya di-share ya dok ya. Semoga bisa membantu yang lain juga nambah informasi. Ya, oleh karena itu tiba kita di penghujung acara. Akhirnya saya Lini Widiawati dan saya Dr. Sheila Monika. Ya, kami pamit undur diri. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.